Ajaran Islam sudah ada semenjak dahulu. Ajarannya ya, bukan agamanya ya. Ajaran Islam, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan perintah-perintah di dalam Alkitab itu orang Islam, bukan orang Kristen. Itulah yang membuat saya akhirnya memilih. Ternyata Islam itu the best. Allahu Akbar. Kedua, Pak Nasir, rintangannya banyak banget waktu itu ya. Ini banyak. Kenapa sih Pak Nasir ada tentu rintangan apa aja Pak Nasir? Bisa diulang kembali? Banyak sekali ya. Salah satunya dari dalam pihak keluarga itu sudah pasti. Kalau keluarga itu sudah pasti. Jadi berapa orang Muslim yang Pak Nasir selamatkan yang telah hampir dimurtadkan di daerah Anda? 16 orang. 16 orang ya. 13 Ceritakan Pak Nasir dari awal kok bisa ada begitu? Jadi mereka ini kan kuliah di Jawa. Kuliah di Jawa, ketemu cewek-cewek Jawa, akhirnya menikah. Menikahnya menikah Islam. Ketika sampai ke sana, ternyata mereka dipaksa untuk masuk gereja. Nauzubillah min dzalik. Terus? Ini mohon maaf, ini harus jujur. Kita nggak boleh bohong-bohongan ini. Dan data semua, alhamdulillah waktu itu saya memang harus menggunakan data karena ini masalah hukum. Bahkan saya sampai ditangkap, dikirain melarikan istri orang. Bagaimana saya mau melarikan istri orang sedangkan saya ada di kantor polisi? Nah, setelah itu Jawa Timur 13 orang, 2 orang Jawa Tengah, satunya orang Bandung. Orang Bandung itu daerah Cicahem. Namanya Lilis. Mudah-mudahan beliau mendengar. Ya. Jadi Pak Nasir menyelamatkan mereka memulangkan ke kampung halamannya. Iya. Dengan resiko yang begitu berat Pak Nasir. Itu tantangan yang saya harus hadapi. Karena saya mengambil sikap seperti itu, yang pasti resikonya sudah saya harus tanggung akibatnya. Tapi alhamdulillah selagi kita ada di jalan yang benar, insya Allah pasti Allah tolong kita. Karena kita menolong agama Allah, menolong hamba-hamba Allah yang ditipu. Sampai Pak Nasir terluka ya? Terluka tidak, cuman waktu pulang dari Makassar, itu yang sempat dikeroyok lah. Tapi nggak ada masalah, itu saudara sendiri, kita nggak boleh balas. Oke, baik. Jadi Pak Nasir dulu ini semacam ada misionaris juga loh. Betul ya Pak Nasir? Ya kurang lebih seperti itulah. Hampir sama Mbak Indri nih, misionaris juga nih. Mbak Indri ada mau ditanyakan ke Pak Nasir? Malam ini kok spesial mu'alaf murtad ya? Lihat ya, tadi ada. Mbak Indri juga itu. Ini tanya tentang Pak Nasir atau tentang ayahandanya? Ya, jangan nanya, kalian berdua debat aja ya. Enak. Waduh. Saya menemukan saudara saya yang baru, Ibu Indri. Mbak saya lah, Mbak, kakak saya. Ya Pak Nasir, sama saya juga menemukan saudara. Belum kenal saja itu Pak Nasir sudah mengirimi saya buku, terima kasih. Sama-sama. Iya, jadi Pak Nasir sudah Muslim udah lama ya Pak ya? Iya, sudah cukup lama. Iya, waktu itu belum menikah ya Pak ya? Belum. Iya, jadi tantangannya tidak terlalu besar ya. Kalau mungkin waktu itu sudah menikah dan sudah istri menikah Kristen, mungkin lebih besar lagi. Lebih besar. Iya, pasti lebih Kenapa besar. Iya. Karena kan tantangannya kan dari istri dan anak-anak ya. Iya, dari dua pihak keluarga, dari istri, dari anak dengan anak-anak, macam-macam. Iya, kalau di Kupang pasti kalau keluarga Kristen kan pasti dapatnya harus Kristen juga Pak ya kalau di Kupang ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kebanyakan itu laki-laki non Muslim itu lebih cenderung ke perempuan Muslim agar bisa menambah
menambah domba gitu. Mungkin ada visi misi ya. Itu masuk pada visi misi pribadi, bukan masuk dalam misi gereja. Udah jangan kesana ngomongin ya. Yang jelas perjuangan Pak Nasir berat, sangat berat. Saya rasa semua berat itu. Tapi kalau hidayah itu datang semua ringan. Itu intinya kan? Insya Allah, insya Allah. Allah mengatakan fadkuruni adzkurkum. Iya, kalau Barang siapa yang menyebut aku akan menyebut akan dia. Kalau Pak Nasir sih waktu dulu Kristen Tritunggal Pak ya, Protestan ya. Iya. Itu bagaimana ceritanya terjadinya hijrah itu sehingga meninggalkan Allah yang tiga pribadi satu hakikat itu, meninggalnya itu karena sebab apa itu? Yang pertama, ajaran-ajaran Bible itulah yang menuntun. Karena ajaran Bible menuntun saya untuk memilih bahwa Islam yang benar. Kenapa? Karena tata cara sebelum beribadah dan beribadah itu yang ada di dalam Bible, orang Islam yang menjalankan. Itulah yang bikin saya terheran-heran. Kenapa kok bisa? Sedangkan di dalam Bible itu ada yang namanya kiblat. Itu dalam Mazmur pasal 5 ayat 7. Aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah kepadamu ke arah baitmu yang kudus dengan takut. Berarti kan ada, ini satu contoh aja ya. Berarti ada kiblat. Ada kiblat. Nah, sekarang kita lihat pembangunan gereja di mana-mana. Apakah ada kiblatnya? Tidak. Orang Islam membangun masjid, ada kiblatnya. Kiblatnya mengarah ke barat. Dan sedangkan pembangunan gereja tidak sesuai dengan ajaran Bible. Hanya tapi banyak ya, perjalanan itu banyak dan banyak sekali masalah Tritung, satu Tuhan tiga pribadi itu sangat-sangat tidak masuk akal. Apalagi disematkan kepada Yesus. Nah itu mau pendekatan apapun juga tidak akan ketemu. Mau secara alkitabiah nggak ketemu, mau secara mungkin asumsi dapat, tapi kalau secara data tidak akan mungkin dapat. Bertanya Pak Nasir. Pak Nasir, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Oke, begini Bu Indri kan baru mualaf ya. Ini udah dicatat enggak? Nah, biar buat kenang-kenangan misal tahun berapa, bulan berapa. Iya Bu Indri. Lucu juga ini Pak Ustadz ya, mau bertanya ke Pak Nasir tapi ditunjuk ke Bu Indri, lucu juga nih Pak. Iya. Iya, ini aku jadi kaget kok, jadi banting setir gini. Iya Pak Nasir. Iya Pak Nasir. Itu tahun berapa Ustadz? Tanggal 15 April 2004. Iya, oke, sudah. Nah, berarti saya kemarin 7 hari kurang 7 hari Lebaran. Kemarin Lebarannya tanggal berapa ya? Udah dihitung sendiri dong. Lali aku. Lali oh. Saya tutup kamera biar bisa rokokan. Iya. Tutup aja Pak Nasir. Nah, gak pantas kalau kita rokokan depan layar gitu. Pak Nasir, izin sedikit boleh? Boleh. Itu Pak Nasir kalau sama Rudi mau nggak hari ini? Sambil nunggu buat ntar gitu, buat ntar habis one way sama ini Pak Rema. Saya ini jujur, saya belum pintar diskusi. Oke, siap. Hanya Bang Handi, saya jujur sama Bang Handi sama Pak Rejul, saya nggak pintar diskusi. Pak Nasir bukannya nggak ada ilmunya, cuman Pak Nasir nggak terbiasa, jadi latihan terus begitu ya. Tapi kalau Anda tanya Pak Nasir mengenai ajaran Islam, ya dia jawab. Suruh ngaji. Iyalah.
ajaran Suruh, karena saya sudah suruh, tinggalkan yang lama, ya, mendapatkan suruh, hidayah yang baru kan harus lebih ya, memfokus ke yang baru. Mantap. ya, suruh jelasin Bible juga ngerti. Cuman belum bisa memoles. Karena apa? Karena Pak Nasir memang arahnya bukan mau debat begitu. Tapi kalau nanti diskusi sama orang tua ya, makanya dia nggak mau bertanya, cukup ditanya aja begitu. Cukup kira-kira ya Ustadz, ada yang mau disampaikan Ustadz, berikan tausiah kepada kita semua, apa sih yang harus kita perbuat lebih memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, Pak Ustadz. Sebelum ditutup, Ustadz Tata silakan. Oh saya, iya. Ya. Pokoknya kalau ingin memperkuat ya, kalau tentang Islam itu ya, di samping doa apa ya, muqallibal qulub sabit qalbi ala dinil Islam. Terus sholat itu juga ya gitu. Dengan sholat itu banyaklah doa-doa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kata ulama itu ada yang mengatakan itu makna isbat. Isbat itu gini, tetapkanlah ya kami jalan yang lurus itu. Bukan tunjukkan itu. Ada yang bermakna seperti itu. Ya, yang paling mudah ya, ini tak persingkat banget udah. Ya kumpul-kumpul. Seperti kita sekarang ini. Saya yakin ya, orang di luar sana yang melihat perdebatan itu tambah girohnya ke Islam itu tambah luar biasa itu. Yang imannya biasa menjadi luar biasa. Bahkan yang dulunya itu biasa-biasa saja, wah udah ngurus itulah. Yang penting saya baik dengan mereka. Tiba-tiba karena sering ikut debat, nonton, langsung ada giro, ya, udah semangat, perhatian ke agama itu. Banyak itu kejadian itu kayak gitu. Jadi kita yang paling mudah itu untuk memperkuat iman selain doa juga, ya kumpul-kumpul ini. Tapi kumpul-kumpulnya itu dengan orang-orang yang membahas, ada kajian-kajian, kayak debat juga kan, rata-rata orang debater itu semangat banget kan. Amar ma'ruf nahi mungkar ya Pak Ustadz. Iya itu wajib. Sehingga apa ya? Ya kita harus perlu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kafah di situ apa? Tidak langsung keseluruhan, bukan gitu. Ada 5 tahap. Ya, maksudnya apa? Harus tahu tentang pertama ilmu. Mencari ilmu. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang keseluruhan kalau tidak punya ilmunya. Yang kedua amal. Ya. Jadi apa yang kita dapat langsung kita amalkan, kerjakan satu-satu. Bukan langsung baru mualaf langsung disuruh kafah. Ya tidak bisa. Ketiga jihad. Ya, jihad itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak Ustaz Nasir, Mbak Indri, ini sudah jihad. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk. Terakhir jamaah. Ya, jamaah itu apa? Ya kayak sekarang ini kumpul-kumpul ini. Kalau dalam ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Yang terakhir nomor 5 taat. Ya, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, ulul amri minkum. Kepada Allah melalui Al-Qur'an, Nabi Muhammad dengan hadisnya ulul amri pemerintah. Karena walaupun Quran hadis mengharamkan, kalau pemerintahnya tidak, maka tidak berjalan. Jadi ulul amri juga terlibat. Ya, jadi ingat ya, sebenarnya saya ini pingin, kemarin sudah punya jadwal dengan Mbak Indri tentang kajian Islam yang kafah itu bagaimana. Ternyata tidak langsung, ayo saya langsung kafah, langsung gini. Tidak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan ibaratkan langsung memerintahkan kita di luar kemampuan, enggak. Makanya ilmu dulu harus mencari ilmu, enggak langsung kafah. Amal, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, berjemaah, terakhir taat. Ya. Nah, yang penting jemaah ini yang nomor 4, ya. Makanya Bu Indri udah berjemaah ini. Ya, sehingga kalau ada apa-apa saja kita tahu sebagai saudara ini gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Daeng, silakan. Waduh, mantap sekali ini penjelasannya Pak Ustadz. Jadi dengan adanya ini, ya giro kita muncul lagi.
Buktinya teman-teman yang biasanya jam segini itu nonton sinetron, biasanya jam segini main game, biasanya HP-nya itu dipergunakan untuk bermedsos yang sedikit tidak ada manfaatnya begitu. Dengan adanya ini terpanggil untuk menonton karena ada rasa ingin bersama-sama berjuang. Apalagi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Makanya pakailah HP-HP itu sebagai pedang dakwah. Sampaikan, artinya apa? Pesan ini tersampaikan melalui kita, insya Allah amal ini menemani kita nanti menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Tausiahnya Ustaz Tata, Anda yang sampaikan kepada yang lain, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Sekian dulu kira-kira ya, intinya tadi adalah mualaf dengan murtadin, ya murtadin cuman begitu kualitasnya, silahkan nilai sendiri, membuktikan Yesus Tuhan banyak datanya, tapi satu pun dia nggak bisa bacakan. Kira-kira begitu. Untuk ditutup, saya kembalikan ke Ustaz Tata, ditutup, kemudian kita lanjut diskusi dengan topik yang lain. Silakan Pak Ustaz. Oke, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di JCC, ya, yang kita mulai dari debat lintas agama,